Baik, berjumpa kembali dengan saya Arifin Tambunan. Kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu tentang siapakah manusia. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Kami memohon supaya Engkau menolong kami untuk mengerti tentang kebenaran-Mu, sehingga kami dapat beriman dengan baik dan benar. Tolonglah kami dengan roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan melihat bagian kedua ini tentang siapakah manusia. Karena yang pertama tadi kita sudah melihat pertanyaan mendasar. Bagian kedua adalah siapakah manusia. Nah, sebelum kita melihat pandangan Alkitab, mari kita melihat pandangan-pandangan yang ada di seputar filsafat. Dalam filsafat Yunani klasik, siapakah manusia? Kita lihat dari pemikiran Sokrates. Sokrates mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk rasional yang dapat disodori pertanyaan-pertanyaan rasional dan akan mampu menjawab secara rasional pula. Nah, oleh karena manusia adalah makhluk rasional, maka arete bagi jiwa manusia, arete itu adalah potensi ya bagi manusia, potensi untuk dia bisa berbahagia ya, atau kesenangan atau kebahagiaan di dalam diri manusia begitu ya. Nah, manusia itu arete bagi jiwanya itu adalah karena dia makhluk rasional, maka dia makhluk yang bertanggung jawab. Jadi kalau manusia itu tidak bertanggung jawab, maka jiwanya itu tidak sampai kepada arete gitu. Nah, oleh karena itu bagi Sokrates manusia itu dapat bertanggung jawab kalau disodori pertanyaan, pendapat, disodori pekerjaan, maka dia dapat memberikan pertanggungjawaban karena manusia adalah makhluk rasional. Nah, karena dia makhluk rasional, maka rasional di sini tidak dapat dikatakan hanya berdiri sebagai pengetahuan saja, tetapi rasional di sini juga berdiri dalam pengetahuan dan moral. Itu yang dimaksud. Jadi bertanggung jawab itu adalah sisi moral. Oleh karena itu Sokrates berkata bahwa manusia itu karena dia makhluk rasional, maka sekaligus juga dia makhluk moral. Bertanggung jawab itu moral, begitu ya. Itulah sebabnya orang yang berpengetahuan bagi Sokrates adalah orang juga yang bajik. Jadi kalau dia berpengetahuan, pastilah dia orang yang bajik. Jadi kalau dia tidak berpengetahuan, maka dia tidak bajik. Tapi kalau dia berpengetahuan dan tidak bajik, maka Sokrates menyebutnya belumlah berpengetahuan. Jadi ini yang dimaksud manusia bagi Sokrates. Kita melihat muridnya, yaitu Plato. Plato arete bagi jiwa, bagi Plato itu adalah ketika terjadi harmoni di dalam diri manusia, yaitu antara nous, thumos, dan epithumia. Jadi antara akal, keberanian, dan nafsu. Nah, kalau terjadi harmoni di antara ketiga ini, maka situasi tersebut membuat manusia dapat berlaku adil, katanya. Apa yang dimaksud Plato adil di sini, manusia itu misalnya kalau manusia itu lahir sebagai pemikir, maka manusia itu harus bekerja sebagai pemikir.
Tapi kalau manusia itu lahir sebagai tukang batu, maka hendaklah dia menjadi tukang batu. Nah, tapi kalau misalnya dia lahir sebagai tukang batu, tetapi dia kemudian bekerja sebagai pemikir, maka itu tidak adil menurut Plato. Sehingga tukang batu ini nanti akan merampas apa yang seharusnya bagi orang yang lahir sebagai pemikir. Nah, itu pun menjadi tidak arete bagi jiwanya begitu. Jadi kalau terjadi harmoni ini, artinya harmoni di sini akal memimpin keberanian atau tumos dan nafsu, epitumia. Jadi bukan tumos yang memimpin akal maupun nafsu, atau bukan epitumia yang memimpin akal atau tumos. Tetapi sebenarnya adalah akal yang memimpin keduanya. Itu sebabnya dia memberikan mite tentang sais, ya, penunggang kuda. Jadi ada 3 ekor kuda. Kalau kuda keberanian yang memimpin, kuda akal dan nafsu, maka manusia pasti akan celaka. Tapi kalau kuda epitumia atau nafsu yang memimpin akal dan keberanian, juga manusia itu akan hancur. Tetapi ketika akal yang memimpin keberanian, memimpin nafsu, maka manusia itu akan optimal, ya, arete bagi jiwanya menjadi optimal, keadaan optimal bagi jiwanya. Jadi oleh karena itu maka akal perlu memimpin, akal perlu selalu ada di dalam pemikiran. Nah, Aristotle, muridnya dari Plato, bagi Aristotle arete bagi jiwa, ya, jiwa yang optimal atau optimal bagi jiwanya itu adalah bila seseorang merasa nikmat ketika berbuat luhur yang bajik dan merasa sakit ketika memikirkan dan berbuat tindakan yang tidak luhur. Jadi ini sama dengan jati diri, ya. Jadi Aristotle ini mensyaratkan bahwa optimal bagi jiwa kita kalau manusia itu misalnya melakukan atau berbuat yang bajik-bajik. Tapi kalau dia melakukan yang tidak bajik, seharusnya sakit. Nah, misalnya contoh, kalau seorang siswa Kristen arete bagi jiwanya adalah melakukan nilai-nilai Kristen, maka seharusnya siswa Kristen itu ketika melakukan nilai-nilai Kristen, melakukan yang bajik, yaitu nilai-nilai Kristen, seharusnya siswa Kristen itu merasa bahagia. Dia merasa senang. Jiwanya menjadi optimal, arete. Tetapi kalau dia melakukan yang tidak bajik, atau kalau siswa itu melakukan yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristen, maka seharusnya dia menderita. Nah, kalau itu sudah terjadi di dalam dirinya, maka berarti nilai-nilai Kristen itu sudah menjadi jati diri bagi dirinya. Sudah menjadi jati diri. Jadi, tidak melakukan nilai-nilai Kristen, dia menjadi menderita. Nah, tentunya menurut Aristotle, orang tidak mau menderita. Orang selalu ingin berbahagia. Oleh karena itu, maka dia akan melakukan yang bajik, yang luhur. Ya, dia akan melakukan nilai-nilai Kristen. Karena pastilah seseorang tidak mau menderita. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya ada orang siswa Kristen yang sudah mengalami pendidikan Kristen, melakukan yang tidak bajik atau melakukan yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristen, dia tidak menderita, itu artinya
berarti nilai-nilai Kristen tersebut, kebajikan itu masih bukan jati dirinya. Artinya nilai-nilai itu masih nilai Tuhan aja, masih nilai-nilai Tuhan. Itu belum jadi nilai diri sendiri, bukan dari uh, kesadaran dirinya, belum menyatu dengan dirinya, tapi masih milik Tuhan. Misalnya, jangan mencuri. Nah, kalau seseorang melakukan tidak mencuri oleh karena diperintah jangan mencuri, maka itu berarti dia bukan melakukan nilai-nilai dirinya, bukan melakukan nilai-nilai Kristen yang sudah menyatu dengan dirinya, yang membuat dia berbahagia. Karena nilai jangan mencuri itu masih milik Tuhan, itu bukan miliknya, itu cuman perintah. Tapi kalau misalnya jangan mencuri, dia melakukan tidak mencuri bukan karena itu merupakan suatu perintah, tapi merupakan kesadaran moral dari dirinya, berarti itu jati dirinya. Nah, kalau itu jati dirinya, maka ketika dia melakukan yang bajik, tidak mencuri itu, maka dia akan berbahagia. Ini uh, manusia dalam pemahaman Aristotle. Kemudian di dalam dunia kontemporer, tadi di Yunani klasik, kita ambil dua pemikir, yaitu Jean-Paul Sartre. Ya, Sartre mengatakan arete bagi jiwa atau jiwa itu bisa optimal atau dalam keadaan optimal bila manusia memiliki kesadaran dan kebebasan. Itu udah barulah manusia. Jadi kalau manusia itu cuman taat, taat, dibilang A, dilakukan A, dibilang B, lakukan B. Nah, itu manusia itu tidak mengalami arete. Manusia itu tidak dalam keadaan optimal karena dia tidak dalam kesadaran dan kebebasan. Nah, ini diungkapkannya dalam dua istilah, yaitu etre ensoi dan etre pursoi. Etre ensoi ini adalah kesadaran benda. Jadi kesadaran benda itu misalnya kita memiliki HP, semua kita memiliki HP, karena zaman sekarang tidak ada lagi yang tidak memiliki HP. HP yang kita miliki itu tidak memiliki kesadaran, dia kesadaran benda. Artinya mau kita apain HP itu dia tidak bisa menegasi, tidak bisa menolak. Kita pindahkan ke meja, kita pindahkan ke kursi, kita masukkan ke kantong, dia selalu oke saja. Karena dia hanya memiliki kesadaran benda yang tidak dapat menegasi, artinya menolak. Dia tidak dapat menolak. Nah, itu kesadaran benda. Jadi seandainya manusia itu hanya memiliki kesadaran benda, dibilang A, dilakukan A, dibilang B, dilakukan B. Nah, itu berarti manusia itu ada di dalam kesadaran benda. Dia tidak mampu menolak dan tidak mampu berpikir dalam kesadaran. Sementara etre pursoi ini adalah kesadaran manusia. Apa yang dimaksud dengan kesadaran manusia? Kesadaran manusia, etre pursoi ini, yaitu dia bisa mengafirmasi, bisa mengiyakan, juga bisa menegasi, bisa menolak. Jadi kalau itu bertentangan dengan kesadarannya, maka dia bisa menolak. Nah, ketika terjadi etre pursoi ini kepada manusia, maka pada saat itulah dia menjadi arete bagi jiwanya. Nah, seandainya misalnya pendidikan Kristen dilakukan dengan cara etre pursoi, artinya maka seorang pendidik seharusnya juga bisa mendidik dengan membawa kesadaran, memberanikan siswa itu untuk
berbicara, untuk mengutarakan pendapatnya, untuk menyatakan dirinya, seharusnya dia bisa merasa bebas, tidak takut kepada pendidik. Nah, kalau ada rasa takut kepada pendidik di sana, maka tidak ada kebebasan. Kalau rasa takut melingkupi siswa, tidak ada kebebasan. Itu bisa kita lihat misalnya kalau ada siswa yang tidak pernah bertanya ataupun menyatakan pendapat sepanjang satu semester, ikut di kelas hanya datang duduk misalnya. Maka kalau kita lihat dari definisi Sartre, itu adalah etre ensoi, artinya cuman kesadaran benda. Dia bukan etre fursoi dalam kesadaran manusia, yaitu memiliki kesadaran dan kebebasan. Kemudian ada Immanuel Kant. Immanuel Kant melihatnya arete bagi jiwa itu dari sisi moral. Bila manusia menjalankan moral imperatif kategoris ini adalah wajib karena Tuhan. Jadi dia dilakukan moral itu tanpa bergantung pada perasaan senang atau ditolak, untung atau rugi. Maka moral itu harus dijalankan karena dia tidak hipotetis, tidak bergantung kepada situasi, suasana, tidak, tetapi langsung. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang melihat kertas jatuh misalnya di lantai sekolahnya, nah seharusnya secara imperatif kategoris seorang siswa harusnya mampu mengambil kertas tersebut untuk membuangnya ke tong sampah karena itu merupakan arete bagi jiwanya. Itu merupakan dia harus melakukannya karena itu merupakan imperatif kategoris, merupakan moral imperatif kategoris. Jadi tidak ada di sana misalnya tergantung itu kalau misalnya dilihat orang enggak atau dilihat guru enggak, kalau dilihat guru dipungut, kalau enggak dipungut, atau tergantung kepada aduh tangan saya kotor, aduh bagaimana ini nanti. Nah, itu tergantung begitu. Nah, jadi arete bagi jiwa itu kalau moral itu dapat dijalankan atau dilakukan karena itu merupakan kewajiban ya di dalam diri seseorang. Nah, sekarang kita melihat dari sisi Kristen. Kalau kita mau melihat dari sisi Kristen, wawasan dunia Kristen tentang manusia, maka kita harus melihatnya dari mulai penciptaan. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, maka Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa itu adalah imago Dei, ya, menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kata gambar dan rupa Allah ini sering sekali dibeda-bedakan. Kalau gambar, kalau rupa, rasio, moral, gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam Alkitab kalau kita lihat penggunaannya, misalnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, itu imago Dei diterjemahkan menjadi gambar. Ya, LAI menerjemahkannya menjadi gambar. Sementara dalam Kejadian pasal 5 ayat 1, imago Dei itu diterjemahkannya rupa. Dan kalau kita lihat lagi Kolose pasal 3 ayat 10, imago Dei itu diterjemahkannya gambar. Lalu Yakobus pasal 3 ayat 9, imago Dei itu diterjemahkannya rupa. Jadi sepertinya di sini tidak ada pemisahan antara gambar dan rupa. Itu merupakan satu kesatuan. Jadi moral dan intelektual itu bukan dua hal
yang berbeda, tapi itu sebenarnya ada di dalam kesatuan. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat misalnya ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, maka mereka itu, kata Daud dalam tafsirannya di dalam Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai 7, mereka adalah seperti Allah. Engkau membuat mereka hampir sama seperti Allah. Jadi segala sesuatu engkau telah taklukkan di bawah kaki mereka. Artinya manusia itu adalah wakil Tuhan atas alam semesta. Semua itu alam semesta ini tunduk kepada manusia. Manusia merupakan wakil Tuhan. Nah, sebagai wakil Tuhan, manusia itu tahu yang baik. Dia tidak tahu yang jahat. Dia hanya tahu yang baik. Itulah sebabnya mengapa ketika Adam dan Hawa telanjang, tidak ada pikiran yang jahat. Karena dia cuma tahu yang baik. Tidak ada pikiran telanjang. Ketelanjangan baginya baik-baik saja, aman-aman saja, bahkan berjumpa dengan Tuhan pun aman-aman saja ketika mereka belum jatuh di dalam dosa, karena mereka hanya tahu yang baik. Namun, ketika kita melihat cerita di dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5 atau ayat 1, 2, 3, 4, 5, kita melihat di sana ada ular yang memberikan ide. Apa yang diberikan oleh ular, ide apa? Idenya adalah seperti Allah. Dia mengatakan kepada Hawa, apa kata Tuhan kalau kalian dengar tentang buah di tengah taman ini? Hawa mengatakan, kalau kami mau makannya, pastilah kami mati. Tapi ular mengatakan, ketika engkau memakannya, engkau tidak mati, tetapi kau sama seperti Allah. Apa yang sama seperti Allah? Tahu yang baik, tahu yang jahat. Nah, ide ingin sama seperti Allah ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam Yeskiel tentang kejatuhan malaikat, bahwa malaikat pun ingin sama seperti Tuhan. Ingin sama seperti. Nah, ide itu dibawa kepada manusia, ingin sama seperti Allah. Nah, Hawa melihat bahwa hal itu sungguh amat baik. Menyenangkan, karena tidak hanya baik, tetapi tahu juga yang jahat. Benar saja ketika mereka memakannya, dan mereka jatuh di dalam dosa, maka benar mereka menjadi tahu yang baik dan tahu yang jahat. Jadi di sini bisa kita lihat Tuhan Allah pun mengkonfirmasi bahwa mereka menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik, tahu yang jahat. Itu bisa kita lihat di Kejadian pasal 3 ayat 22. Nah, pertanyaannya apakah benar mereka sama seperti Tuhan Allah? Tuhan Allah tahu yang baik, bisa memproduksi yang baik itu, dan tahu yang jahat, bisa menolak yang jahat dan tidak melakukannya. Tetapi Adam dan Hawa tahu yang baik, tidak lagi bisa memproduksi yang baik itu. Tahu yang jahat, tidak bisa menolak yang jahat itu. Itulah sebabnya kita langsung lihat manifestasi dari tahu yang baik dan jahat itu, yaitu ketika mereka telanjang mulai berubah pemikiran bahwa ketelanjangan menjadi sesuatu yang memalukan. Padahal tadi ketika mereka hanya tahu yang baik, ketelanjangan itu tidak menjadi suatu masalah. Namun ketika mereka jatuh di dalam dosa, maka ketelanjangan itu menjadi sesuatu yang memalukan. Jadi tahu yang baik nggak mampu lagi memproduksi yang baik itu seperti ketika mereka belum jatuh di dalam dosa.
tidak mampu. Tahu yang jahat, tidak mampu menolak yang jahat itu. Nah, inilah yang dikatakan dalam teologi reform itu sebagai total depravity. Nah, total depravity ini jangan disalah mengerti. Banyak orang berpikir bahwa total depravity, rusak total, itu artinya sama dengan rusak mutlak. Rusak total bukan berarti manusia itu tidak dapat lagi berbuat yang baik. Misalnya manusia masih bisa menolong orang lain, menyeberangkan orang lain, menolong orang tua, masih bisa. Kenapa masih bisa? Karena masih ada yang baik. Tapi yang baik ini selalu diikuti juga yang jahat. Tidak bisa berdiri sendiri sebagai sesuatu yang baik. Itu namanya rusak total. Jadi pikirannya, perasaannya, semua sudah dilanda keberdosaan. Jadi rusak total. Fakultas-fakultas manusia itu, perasaan, rasio, seperti itu, sudah tercemar. Nah, kalau rusak mutlak, artinya manusia itu sudah rusak serusak-rusaknya, sehingga tidak mampu lagi berbuat yang baik. Nah, bukan seperti itu. Nah, jadi manusia itu ketika dia dicipta, dia ingin menjadi wakil Tuhan atau figur representatif Allah di alam semesta. Namun, Adam dan Hawa gagal. Kegagalan Adam dan Hawa ini bukan berarti rencana Tuhan terhadap manusia gagal. Bahwa manusia menjadi wakil Tuhan atas alam semesta. Itulah sebabnya kemudian beralih dari pribadi beralih kepada bangsa. Allah memilih bangsa Israel melalui bapak-bapak leluhur Israel, Abraham, Ishak, Yakub. Nah, orang Israel inilah sebenarnya yang digagas untuk menjadi wakil Tuhan atas alam semesta. Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab, orang Israel ini gagal. Mereka pada masa hakim-hakim terus mengalami kegagalan menjadi wakil Tuhan atas alam semesta. Apa yang membuat kegagalan itu? Mereka gagal, terjadi kegagalan oleh karena adanya kawin campur. Orang-orang Israel itu mengambil istri-istri mereka dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Mengambil suami juga dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Akibatnya istri atau suami mereka itu menarik mereka untuk menyembah ilah-ilah yang ada di sana. Sehingga mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan Allah. Nah, Tuhan Allah kemudian murka kepada mereka. Berkali-kali Allah menunjukkan murkanya kepada mereka. Dan berkali-kali juga Allah berbelas kasihan dengan memanggil para hakim-hakim untuk menolong mereka dari himpitan musuh. Nah, kegagalan ini juga bisa kita lihat dari kegagalan salah mendidik anak. Jadi, mereka salah mendidik anak. Samuel juga salah mendidik anak. Anaknya tidak takut kepada Tuhan. Imam Eli juga salah mendidik anak. Itu hanya 2 contoh. Tapi hampir semua salah mendidik anak sehingga muncul satu generasi yang tidak mengenal Tuhan di dalam bangsa Israel. Yaitu ada di Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10. Di Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10 itu muncul kalimat demikian. Saya akan membacakannya bagi kita di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan pada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain
yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, salah mendidik anak, sehingga terjadi split generation. Jadi muncul angkatan yang tidak mengenal Tuhan karena salah mendidik anak. Akibatnya orang Israel gagal. Nah, pendidikan Kristen juga nanti bisa mengalami kegagalan kalau salah mendidik siswa. Sebenarnya pendidikan Kristen harus seperti apa? Harus bagaimana? Supaya nanti tidak bangkit satu generasi yang tidak lagi mengenal Tuhan. Padahal sehari-harinya membicarakan Tuhan, ada di sana sama seperti orang Israel yang mereka banyak sekali mengalami bagaimana Tuhan menolong. Tentu cerita lisan itu ada pada mereka dan mereka mendengar. Tapi karena salah mendidik anak, itu tidak lagi dilakukan. Sehingga gagal. Nah, tentu maksud Tuhan atau rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Tetap ingin wakil Allah. Manusia itu ingin tetap menjadi wakil Tuhan di alam semesta. Representatif figur Allah di alam semesta ini. Bagaimana caranya? Maka di sini bisa kita lihat Kristus datang menjadi manusia. Yesus datang menjadi manusia untuk melakukan penebusan bagi orang-orang percaya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa harus Kristus yang datang? Mengapa harus Tuhan menjadi manusia? Bisakah Tuhan menciptakan manusia lain untuk menebus? Tentu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Tuhan sudah berjanji bahwa dari keturunannya akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu meremukkan tumitnya. Jadi tidak bisa dari keturunan yang lain kecuali dari Adam. Nah, itu hanya mampu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Sehingga Yesus yang adalah Tuhan harus menjadi manusia, mengambil natur manusia, ditambahkan natur manusia kepada natur keilahian, sehingga dua natur, satu pribadi, tanpa mengurangi natur kealahannya. Nah, supaya apa? Supaya Yesus menjadi manusia, supaya dia dapat mati di kayu salib, supaya darahnya tertumpah di kayu salib. Loh, untuk apa darahnya tertumpah? Mengapa harus itu yang terjadi? Untuk karena mau memenuhi tuntutan hukum moral Allah. Apa hukum moral Allah? Ketetapan Tuhan di dalam pengampunan dosa itu di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 itu bahwa dosa hanya bisa diampuni dengan darah, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu dikatakan oleh Ibrani pasal 9 ayat 22. Itulah sebabnya mengapa Yesus harus mati di kayu salib, darahnya tertumpah. Dia dipakai sebagai korban bagi manusia yang tak berdaya. Manusia tidak bisa mengorbankan dirinya, darahnya menjadi korban tebusan bagi dosanya. Kenapa? Karena darah yang diminta adalah darah yang suci. Dan darah yang suci hanya ada pada Yesus. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka tidak suci lagi dan seluruh keturunannya sudah tertular dosa, sudah ikut berdosa. Karena satu orang berdosa, semua turunannya berdosa. Itulah sebabnya mereka yang tadinya tinggal di Taman Eden diusir ke Taman Eden. Jadi mereka tidak lagi tinggal di Taman Eden, tapi di Taman Eden yang sekarang kita diami, ya. Semua kita jadi beredan-edanan begitu.
Nah, jadi Yesus datang untuk menebus, darahnya tercurah bagi orang-orang yang dipilihnya. Nah, orang-orang yang percaya itu kemudian bersatu dan kemudian uh, muncul gereja. Nah, gereja ini kemudian menjadi wakil Tuhan atas alam semesta. Jadi gereja itu menjadi wakil Tuhan. Dari gereja lah sebenarnya datang tentang berita anugerah, berita pengampunan. Dari gereja lah sebenarnya datang untuk menyatakan yang benar dan yang salah. Gereja menjadi wakil Tuhan. Kalau tadinya bangsa Israel diharapkan untuk menyatakan yang benar, yang salah, untuk menghukum bangsa-bangsa yang tidak takut pada Tuhan, itu bangsa Israel dipakai. Nah, sekarang gereja itu dipakai untuk wakil Tuhan. Kalau mau lihat Tuhan, lihatlah gereja, datanglah ke gereja. Karena gereja menjadi kumpulan dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Di sana berkumpul orang-orang yang menjadi representatif figur Allah. Nah, orang-orang yang menjadi representatif figur Allah ini yang menyatu dalam gereja di mana Kristus menjadi kepalanya, maka arete bagi manusia di sini adalah kalau manusia itu taat pada firman Allah. Jadi, kalau manusia mau bahagia, ya taat kepada apa yang dikatakan firman Allah. Kalau tidak taat, pasti tidak bahagia. Nah, ini bisa kita lihat di dalam Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai 18. Saya akan membacakannya bagi kita. Yesaya pasal 48 ayat yang ke-17 dan ke-18. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi, di sini dikatakan, akulah Tuhan Allahmu. Nah, apa yang dimaksud akulah Tuhan Allahmu? Berarti di sini ada hubungan pribadi. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Nah, kalau Tuhan mengajar, lalu kemudian Tuhan juga menuntun, katanya ya, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Dari mana ajaran Tuhan kita dapatkan? Ya, salah satunya ya seperti ini. Lewat pengajaran-pengajaran, lewat khotbah, lewat baca Alkitab, lewat baca buku-buku rohani. Nah, pengajaran-pengajaran Tuhan itu diajar supaya kita mengerti apa yang memberi faedah bagi kita, bagaimana kita harus memuja Tuhan, bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita supaya hidup di dalam status kita. Status kita adalah status orang percaya, orang Kristen. Nah, seharusnya kita harus hidup di dalam status itu. Nah, bagaimana supaya bisa hidup di dalam status itu? Maka Tuhan memberikan kita pengajaran, mengajar kita. Lalu yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Bukan saja mengajar, tetapi menuntun. Nah, menuntun ini sebenarnya berlaku untuk taat. Ya, berlaku untuk taat. Jadi, saya dibesarkan di pantai, di Sibolga begitu ya, pantai. Suatu malam
tidak ada bintang begitu. Ayah saya bilang, "Ayo kita menangkap ikan. Karena ini tidak ada bulan, tidak ada bintang, pasti banyak ikan." Lalu kemudian saya bilang, "Ah, saya tidak mau." Lalu ayah saya tanya, "Kenapa tidak mau?" Karena ada teman saya yang ketika pergi ke laut, main ke laut, maka keinjak bulu babi, dia demam 3 hari. Saya bilang, "Saya tidak mau demam, saya tidak mau sakit, jadi saya tidak mau pergi." Ayah saya bilang, "Ah, itu gampang. Ketika kita sampai di pantai, kamu harus menginjak jejak papa. Jangan menyimpang, karena kalau ada bulu babi, jejak papa berarti papa duluan yang kena bulu babi, kamu tidak akan kena." Nah, ketika saya mendengar penjelasan itu, saya langsung ganti baju. "Ayo, ayo Pak." Lalu semangat. Sampai di pantai, maka kemudian saya sangat sukacita ya, karena ketika lampu itu diangkat, ikan-ikan datang begitu ya. Saya kemudian, "Ayo Pak, sana, sana, sana. Itu ikan besar Pak. Ayo, ayo ke sana." Ayah saya bilang, "Sebentar, ini ada udang, sebentar." Saya tidak berani melangkah keluar dari jejak ayah saya, karena saya takut bulu babi. Meskipun ada yang menarik di sebelah saya, tapi saya tidak berani melangkah ke sana, karena saya takut bulu babi yang membuat teman saya demam 3 hari. Nah, akhirnya ayah saya yang saya dorong-dorong, kakinya saya dorong-dorong terus agar dia melangkah kepada apa yang saya inginkan. Artinya, ketaatan saya dalam melangkah untuk mengikuti jejak ayah saya membawa saya selamat dari bulu babi. Sehingga kami pulang membawa tangkapan ikan, udang, kepiting begitu, dan saya sangat senang sekali karena saya berbahagia tidak mengalami bulu babi. Nah, artinya di situ adalah ketaatan sangat dipentingkan. Itulah sebabnya dikatakan pada ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka apa? Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi akan berbahagia. Jadi kuncinya di sini, maka manusia yang sudah ditebus itu, kebahagiaannya, arete bagi jiwanya, jiwanya itu akan menjadi optimal kalau dia mentaati firman Allah yang sesuai dengan statusnya. Yaitu statusnya sebagai orang percaya, hidup di dalam kebaikan, itu statusnya. Jadi dia harus menjalani kehidupan statusnya itu. Maka itulah yang menjadikan dia berbahagia. Nah, saudara-saudara, arete Kristiani itu adalah taat. Nah, ketaatan itu untuk apa? Bagaimana bisa uh, ada di dalam diri kita? Maka ketaatan itu perlu diinternalisasi di dalam diri kita, perlu internalisasi. Nah, misalnya begini, apa itu internalisasi? Internalisasi itu adalah memasukkan nilai luar menjadi nilai diri. Memasukkan nilai luar menjadi nilai diri. Itu namanya internalisasi. Jadi, kalau nilai-nilai Kristen itu, kalau nilai-nilai Tuhan itu masih milik Tuhan, belum milik kita, ketika kita masih belum percaya kepadanya, itu semua masih milik Tuhan. Bahkan ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka nilai-nilai Tuhan itu perlu dimasukkan menjadi nilai diri kita, supaya kita bisa hidup sesuai status kita. Nah, itu perlu diinternalisasi. Kalau kita menjalankan nilai-nilai Kristen itu,
nilai-nilai Tuhan itu hanya berdasarkan imperatif, maka nilai-nilai itu masih nilai Tuhan, bukan nilai kita. Kita hanya menjalankannya mungkin karena takut dihukum atau takut dilihat orang, sehingga dijalankan, tapi bukan datang dari kesadarannya. Tapi kalau misalnya nilai-nilai Kristen itu, nilai-nilai Tuhan itu dijalankan karena sadar bahwa nilai-nilai itu haruslah menjadi nilai dirinya karena sesuai dengan status dirinya, sehingga dia menjalankannya bukan karena diperintah lagi, tapi dengan kesadarannya secara indikatif, itu ada kesadarannya, maka dia akan berbahagia. Nah, bila dia tidak menjalankannya, maka dia menjadi sakit. Nah, ini tadi rumusan Aristotle bisa kita gunakan di sini. Jadi kalau nilai-nilai Kristen itu tidak kita lakukan, kalau nilai-nilai itu sudah menjadi nilai diri kita, sudah terinternalisasi, sudah menjadi indikatif, maka ketika kita tidak melakukan nilai-nilai itu, seharusnya kita merasa sakit, menderita gitu. Tapi ketika kita melakukannya, kita merasa berbahagia dan bersukacita. Nah, bagaimana tahapan internalisasi ini? Kalau kita lihat tahapan dari internalisasi ini, slide-nya masih belum jalan ya. Nah, tahapan dari internalisasi ini kita melihat tahapannya adalah sebagai berikut. Tahapan internalisasi nilai moral dan spiritual. Jadi kalau kita lihat untuk internalisasi, slide selanjutnya mungkin bisa dilihat di sana. Tahap pertama untuk internalisasi itu adalah tahap informasi. Ya, kalau misalnya Kristen untuk doktrin-doktrin Kristen gitu ya, atau nilai-nilai Kristen. Nah, itu masih tahap informasi, menyampaikan bagaimana nilai-nilai Kristen. Nah, tahap pertama ini jangan langsung berpikir ketika misalnya informasi-informasi tentang nilai-nilai Kristen, tentang nilai-nilai Tuhan sudah disampaikan, bahkan hafal luar kepala, jangan berpikir langsung sudah menjadi orang Kristen yang baik. Nah, belum. Ini masih cuman sampai pada tahap kognitif, sampai pada tahap pemikiran. Dia ada di dalam benaknya. Tetapi ada di dalam benak itu perlu naik ke tahap berikutnya, yaitu tahap exercise. Jadi tahap untuk pelatihan. Jadi nilai-nilai itu yang sudah kita tahu, nilai-nilai Kristen itu perlu kita lakukan latihan di dalam diri. Nah, latihan itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Kalau kita lihat misalnya 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 itu di sana dikatakan, "Latihlah dirimu beribadah." Apakah di sana latih dirimu beribadah? Siapa yang latihan dalam ibadah? Kalau maksudnya ibadah di sana adalah ibadah seperti hari Minggu, kita ibadah gitu, yang perlu latihan saya kira pelayan mimbar, song leader, singers, pemain musik. Mereka lah yang perlu latihan. Apakah perintah 1 Timotius 4 itu hanya untuk mereka? Tidak. Latihlah dirimu beribadah di sana adalah latih dirimu saleh. Dipakai bahasa Yunaninya eusebeia. Eusebeia adalah sikap hati yang mau tunduk kepada Tuhan dalam segala hal. Artinya bukan hanya ibadah. Ketika memasak, kita harus memasak dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Ketika belajar menjadi siswa, harus hatinya tunduk kepada Tuhan. Ketika menjadi seorang guru, seorang dosen, hatinya harus tunduk kepada Tuhan. Nah, hati yang seperti itu perlu dilakukan latihan-latihan. Supaya apa? Supaya menjadi terbiasa, supaya menjadi kuat. Jadi
latihan-latihan ini jangan ditinggalkan. Jadi bukan hanya informasi nilai-nilai tadi. Jangan berpikir kalau informasi nilai-nilai itu sudah langsung menjadi orang Kristen baik. Oh tidak, tidak. Itu sebabnya kalau kita lihat kitab Ulangan eh, itu berkata ketika engkau duduk, ketika engkau berbicara, ketika engkau berpergian, terus berulang-ulang. Itu latihan. Setelah ini dilakukan latihan berulang-ulang, nilai Kristen itu kita terapkan, mungkin jatuh, gagal, latih lagi, mungkin jatuh, gagal, latih lagi terus-menerus sampai menjadi identity, sampai menjadi identitas kita itu, melekat dengan diri kita. Nilai-nilai itu menjadi nilai diri kita. Tapi di sini pun kita jangan puas. Kenapa? Meskipun dia sudah menjadi identitas kita, dia perlu terus dikristalisasi. Supaya apa? Supaya tetap kuat, supaya tidak terkikis, tidak terkontaminasi. Maka perlu terus-menerus dilakukan. Ini namanya internalisasi. Jadi saya kasih contoh satu internalisasi di bawah ini. Silakan slide berikutnya. Ini tahapan internalisasi nilai. Saya ambil contoh nilai kerendahan hati. Siswa kemudian mendengarkan informasi tentang kerendahan hati itu bla 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 seperti itu ya. Lalu dia menyerap dan memahami konsep tentang kerendahan hati ini. Ketika dia memahami, menyerap konsep kerendahan hati, dia mulai observasi. Di observasinya nilai-nilai tersebut. Apakah nilai-nilai itu betul seperti itu? Kalau sesuai nilai-nilai itu, sesuai artinya dilihatnya gurunya sebagai teladan. Nah, ini namanya internalisasi nilai melalui keteladanan atau istilah transmisi nilai. Nah, melalui transmisi nilai, melalui keteladanan. Kalau dilihat di observasinya nilai itu sesuai dengan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh guru misalnya, maka itu akan diimitasi. Itu akan diduplikasi sehingga kemudian menjadi jati dirinya, kerendahan hati itu jati dirinya. Tetapi seandainya ketika observasi nilai dilakukannya tidak sesuai, guru itu mengatakan kerendahan hati, ternyata dia tidak melakukannya misalnya, maka nilai kerendahan hati itu yang kita ajarkan sebagai konsep itu diabaikannya. Sehingga di sini dia terdistorsi model. Nah, siapa modelnya? Ya guru. Nah, model terdistorsi model sehingga perilaku siswa menjadi perilaku awal. Nah, itulah sebabnya sering sekali antara konsep yang dijelaskan sering sekali terhambat dan tidak mengalami perubahan kepada orang yang kita didik. Karena apa? Dia melihat percontohan pemodelan. Selanjutnya kita melihat di sini internalisasi gagal, manusia bisa menjalankan etikanya jadi seperti apa kalau internalisasi gagal, maka dia melakukan rasa malu, etika rasa malu. Jadi ada rasa malu bila dilihat orang, dibilang halus rendah hati, tapi ada orang lihat nanti malu, dia melakukan kerendahan hati itu, tapi karena dilihat orang. Kalau nggak ada orang yang melihat, maka tidak dilakukannya. Ada lagi rasa bersalah, dia melakukan etika rasa bersalah, ada perasaan bersalah bila melakukannya, hingga tidak mau melakukannya. Tapi rasa bersalah itu bisa dirasionalisasi. Misalnya ada orang yang hamil, lalu dia marah-marah kepada mamanya. Apa mama ini bawa-bawa orang ke rumah? Tubuh saya, perut saya yang hamil. Tapi dia merasa bersalah, hamil di luar nikah, tetapi dia merasionalisasi perasaan bersalah itu dengan ya sudahlah saya tanggung. Ya. Ada yang seharusnya etika itu adalah ada perasaan berdosa bila melakukannya, sadar Tuhan melihat. Inilah yang harusnya
terjadi sampai ke situ kalau sudah terjadi internalisasi. Nah, oleh karena itu, maka antropologi Alkitab, yaitu manusia itu memenuhi tujuan Allah, ya, yaitu agar semua orang Kristen dibentuk menurut gambar putranya. Inilah sebenarnya yang harus dilakukan dalam pendidikan Kristen. Jadi dibentuk semuanya menurut gambar putranya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka kalau sampai siswa kita ada di dalam menjalankan etika dengan rasa berdosa, maka pendidikan Kristen itu seharusnya sudah berhasil dalam tahap internalisasi. Jadi, kalau begitu, maka kunci keberhasilan pendidikan Kristen adalah kita harus melihatnya dari sudut bahwa manusia itu adalah manusia yang jatuh dalam dosa, memerlukan pengampunan, dan manusia yang sudah mendapatkan pengampunan itu perlu dididik agar dia bisa hidup di dalam statusnya yang baru, yaitu sebagai orang percaya. Atau kalau kita lihat panggilan dari Alkitab, panggilan orang percaya itu adalah hidup kudus. Imamat pasal 19 ayat 2 dikatakan, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." 1 Petrus pasal 1 ayat 16 juga mengatakan, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Jadi panggilan itu kudus, itu statusnya. Itulah sebabnya dia perlu dididik supaya dia mampu hidup di sana. Maka itulah keberhasilan pendidikan Kristen kalau kita lihat dari sudut manusia secara Kristen. Baiklah, sampai di sini mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu. Terima kasih kiranya Engkau menolong kami supaya kami dapat melakukan apa yang kami ketahui dan mulai menerapkannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa pada sesi yang ketiga tentang nilai-nilai Kristen.